wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfika Maulida, NIM 211F10084 dari kelas A2 Pendidikan Luar Biasa semester 2. Untuk momen tugas pada mata kuliah pendidikan anak disabilitas intelektual dengan dosen pengampu Ibu Renala Tamagismiawati SPD MPD, di sini saya akan mereview tentang film I'm Sam. All you need is love. What makes you think you can raise a 7-year-old? Every parent has those moments. A 10-year-old? Moments where the task is so unbelievably challenging A 13-year-old? that you feel retarded. She'll be 6 years more advanced than you. I wouldn't want any daddy but you. Did you hear that? Why don't you write that down? It's about patience, I worry that I've gotten more out of this than you. and it's about listening, Daddy? and it's about love. I Am Sam. I'm Sam yang rilis pada tahun 2001 merupakan sebuah film drama Amerika yang bercerita tentang perjalanan Shaw Dawson atau Sean Penn untuk dapat membesarkan anak kandungnya, Lucy Dawson, Dakota Fanning. Sam diceritakan sebagai seorang single parent dengan intellectual disability yang tinggal bersama putrinya, Lucy. Sudah dari kecil, Lucy hanya tinggal bersama dengan ayahnya. Ibu kandung Lucy, seorang tunawisma yang diketahui hanya ingin mencari tempat untuk tidur, pergi meninggalkan mereka sesaat setelah Lucy lahir. Terlepas dari kekurangan yang dimiliki oleh Sam, ia selalu didukung oleh teman-temannya yang juga memiliki developmental disabilities. Begitu pula dengan tetangganya, Annie Diane Weiss, seorang agoraphobic yang bersedia menjaga Lucy ketika Sam harus pergi bekerja. Kehidupan Sam dan Lucy baik-baik saja, namun semua berubah ketika Lucy sudah besar, berusia sekitar 6 tahun. Lucy menyadari bahwa Sam berbeda dengan ayah-ayah yang lain. Teman-temannya juga mengejek Lucy dengan mengatakan bahwa Sam adalah ayah yang keterbelakangan mental. Saat itu, Lucy pun menjadi malu dengan kondisi ayahnya dan mulai khawatir suatu saat dia akan lebih berpendidikan atau lebih pintar daripada ayahnya. Lucy membaca sebuah buku cerita kepada ayahnya. Sam semakin buruk ketika pihak sekolah menyadari mengenai apa yang Lucy rasakan lewat lukisannya dan memanggil pihak Departemen Layanan Anak dan Keluarga untuk menangani permasalahan Lucy. Hal ini merupakan titik awal perjuangan Sam untuk berusaha meyakinkan hakim bahwa ia merupakan seorang ayah yang mampu membesarkan putrinya, meskipun memiliki kekurangan seperti yang dia alami seperti saat ini. Untuk membantu usahanya ini, Sam berusaha sekuat tenaga mencari seorang pengacara. Sam pergi menemui Rita Harrison, Michelle Pfeiffer, seorang pengacara yang handal dan memiliki reputasi sebagai pengacara dingin yang tidak mempunyai perasaan. Pada awalnya, Rita tidak mau menerima kasus Sam, namun dia berubah pikiran karena ingin membuktikan bahwa dia juga mempunyai hati. Oleh karena itu, Rita bersedia membantu Sam secara pro bono atau gratis. Film yang diarahkan sekaligus ditulis oleh Jesse Nelson ini syarat akan nilai-nilai kehidupan. Pertama, film ini mengajarkan bahwa
Meskipun orang tua yang memiliki kekurangan seperti Sam juga mampu membesarkan dan menghidupi anaknya. Mereka memang tidak dapat berhitung, tidak mengerti akan pubertas atau pelajaran di sekolah anak. Namun, ada hal-hal tertentu di mana mereka mampu bahkan dapat dikatakan lebih baik dari orang tua normal dalam mengajarkan kasih sayang, kesabaran, dan cinta kepada anaknya. Kedua, kebersamaan dengan keluarga itu sangat penting. Tidak peduli seberapa sibuk kamu bekerja, luangkanlah waktu dengan keluarga, sekalipun itu hanya sebentar, karena semua itu sangat berharga. Ketiga, dukungan dan bantuan orang-orang sekitar seperti tetangga maupun teman sangat penting di masa-masa krisis. Masa di mana kita tidak mampu menangani sesuatu sendiri. Tapi bersama dengan mereka kita akan mampu melewatinya dengan baik. Ketika menonton film ini, kita akan diajak untuk berpikir kembali mengenai konsep intellectual disability, bahwa mereka harus dipandang sama dengan kita. Mereka mempunyai kelebihan yang tidak kita miliki. Begitu pula sebaliknya. Terkadang, dengan minimnya pengetahuan akan hal tersebut, kita akan bersikap tidak adil kepada mereka, mendiskriminasi mereka dengan mengklaim bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa, padahal tidak seperti itu. Lewat film ini juga, seorang pengacara diajarkan mengenai cara bersikap kepada klien dan memiliki hati untuk mempertimbangkan apakah kasus ini harus diambil atau menolaknya. Tidak selamanya semua tentang logika, tetapi perasaan juga ditempatkan secara seimbang agar semuanya berjalan dengan baik. Dari film I'm Sam, kita dapat belajar mengenai disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual atau yang sering dikenal dengan retardasi mental adalah disabilitas yang dicirikan dengan adanya keterbatasan signifikan baik dalam fungsi intelektual, kapasitas mental umum seperti belajar, menalar, berpakaian, makan, komunikasi, dan menyelesaikan masalah, maupun tingkah laku adaptif yang meliputi banyak keterampilan sosial dan praktis sehari-hari, dan itu terjadi pada usia sebelum 18 tahun. Pertama yaitu penyebab primer. Akibat dari faktor keturunan bisa disebabkan oleh ketidaknormalan kromosom dan gen. Beberapa kelainan genetik yang menyebabkan disabilitas intelektual adalah sindrom Down dan kerusakan kromosom X. Sindrom Down adalah penyebab paling umum terjadinya disabilitas intelektual. Kerusakan kromosom X atau Fragile X syndrome adalah penyebab paling umum terjadinya disabilitas intelektual yang diwariskan. Penyebab disabilitas intelektual. Penyebab disabilitas intelektual dibagi menjadi dua, yakni secara primer dan secara sekunder. Secara primer disebabkan karena faktor keturunan atau genetik, sedangkan penyebab sekunder disebabkan karena faktor dari luar yang diketahui, dan faktor-faktor ini mempengaruhi otak, baik pada waktu pranatal ataupun postnatal, dan juga disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya. Yang kedua adalah penyebab sekunder. Akibat penyakit atau pengaruh postnatal yang keadaan ini sudah diketahui sejak sebelum lahir, tapi tidak diketahui etiologinya. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh penyakit yang nyata atau postnatal. Dan yang ketiga ada penyebab lainnya, seperti yang pertama, akibat infeksi.
Dalam kelompok ini termasuk keadaan retardasi mental karena kerusakan jaringan otak akibat infeksi intrakranial karena serum, obat, atau zat toksis lainnya. Yang kedua, akibat ruda paksa atau penyebab fisik. Ruda paksa atau penyebab fisik sebelum lahir, serta juga karena trauma yang lain seperti sinar X, bahan kontrasepsi, dan usaha melakukan abortus dapat melibatkan kelainan dengan retardasi mental. Yang ketiga, akibat gangguan metabolisme baik pertumbuhan maupun gizi. Semua retardasi mental yang berlangsung disebabkan oleh gangguan metabolisme seperti gangguan metabolisme zat lipida, karbohidrat, dan protein, dan termasuk pula gangguan pertumbuhan dan gizi. Gangguan gizi yang berat dan berlangsung sebelum usia 4 tahun sangat mempengaruhi perkembangan otak. Meskipun telah ada perbaikan gizi, akan tetapi tingkat inteligensinya sukar untuk ditingkatkan. Yang keempat, akibat kelainan kromosom. Kelainan ini terdapat pada jumlah kromosom dan bentuk yang berbeda. Kelainan pada jumlah kromosom ini disebut juga dengan sindroma Down. Kelima, akibat prematuritas, termasuk dalam retardasi mental yang berhubungan dengan keadaan bayi yang lahir berat badannya kurang dari 2.500 gram atau karena masa hamil kurang dari 38 minggu. Yang keenam, akibat gangguan jiwa berat. Retardasi mental juga mungkin disebabkan karena suatu gangguan jiwa berat dalam masa kanak-kanak. Dalam gangguan jiwa tersebut tidak terdapat tanda-tanda patologi otak. 3. Disabilitas intelektual. Anak-anak dengan disabilitas intelektual memiliki kesulitan yang signifikan baik dalam fungsi intelektual, misalnya berkomunikasi, belajar, pemecahan masalah, dan perilaku adaptif seperti keterampilan sosial sehari-hari, rutinitas, dan kebersihan. Disabilitas intelektual bisa ringan atau lebih parah. Anak-anak dengan bentuk yang lebih parah biasanya membutuhkan banyak dukungan, terutama dukungan dari sekolah. Anak-anak dengan ID yang lebih ringan dapat memperoleh beberapa keterampilan mandiri, terutama di komunitas dengan pengajaran dan dukungan yang baik. Ada banyak program dan sumber daya yang tersedia untuk membantu anak-anak ini saat mereka tumbuh dewasa. Berikut ini ciri-ciri disabilitas intelektual yang bisa dikenali. Yang pertama, kegagalan untuk memenuhi tonggak intelektual. Yang kedua, duduk, merangkak, atau berjalan lebih lambat dari anak-anak yang lain. Yang ketiga, masalah belajar berbicara atau kesulitan berbicara dengan jelas. Yang keempat, masalah memori. Yang kelima, ketidakmampuan untuk memenuhi konsekuensi dari tindakan. Yang keenam, ketidakmampuan untuk berpikir logis. Yang ketujuh, perilaku kekanak-kanakan yang tidak sesuai usia anak. Yang kedelapan, kurangnya keingintahuan, kesulitan belajar, dan IQ di bawah 70. Ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan mandiri sepenuhnya karena tantangan dalam berkomunikasi, menjaga diri sendiri, atau berinteraksi dengan orang lain. Jika anak-anak memiliki ID, mereka mungkin mengalami beberapa masalah perilaku berikut. Yang pertama, agresi, ketergantungan, penarikan diri dari kegiatan sosial, perilaku mencari perhatian, depresi selama masa remaja dan remaja, kurangnya kontrol impuls, kepasifan, kecenderungan untuk melukai diri sendiri, sikap keras kepala, rendah diri, toleransi untuk frustasi, gangguan psikotik, kesulitan memperhatikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penanganan disabilitas intelektual. Penanganan terhadap penderita disabilitas intelektual bukan hanya tertuju pada penderita saja, melainkan juga pada orang tuanya.
Siapapun orang tuanya pasti memiliki beban psikososial yang tidak ringan jika anaknya menderita retardasi mental, apalagi jika masuk kategori yang berat dan sangat berat. Oleh karena itu, agar orang tua dapat berperan secara baik dan benar, maka mereka perlu memiliki kesiapan psikologis dan teknis. Untuk itulah, maka mereka perlu mendapatkan layanan konseling. Konseling dilakukan secara fleksibel dan pragmatis dengan tujuan agar orang tua penderita mampu mengatasi psikososial pada dirinya terlebih dahulu. Untuk mendiagnosis disabilitas intelektual dengan tepat, perlu diambil anamnesis dari orang tua dengan teliti mengenai kehamilan, persalinan, dan pertumbuhan, serta perkembangan anak. Dan bila diperlukan, dilakukan pemeriksaan laboratorium. Pentingnya pendidikan dan latihan untuk penderita disabilitas intelektual, yaitu seperti latihan untuk mempergunakan dan mengembangkan kapasitas yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya, pendidikan dan latihan diperlukan untuk memperbaiki sifat-sifat yang salah. Dengan latihan, maka diharapkan dapat membuat keterampilan berkembang, sehingga ketergantungan pada pihak lain menjadi berkurang atau bahkan hilang. Melatih penderita retardasi mental pasti lebih sulit daripada melatih anak normal lainnya, karena perhatian penderita retardasi mental mudah terinterupsi. Untuk mengikat perhatian mereka, tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan merangsang indera. Jenis-jenis latihan untuk penderita disabilitas intelektual adalah seperti di rumah, belajar makan sendiri, membersihkan badan dan berpakaian sendiri. Latihan teknis diberikan sesuai dengan minat dan jenis kelamin penderita. Latihan moral, latihan berupa pengenalan dan tindakan mengenai hal-hal yang baik dan buruk secara moral. Latihan di sekolah seperti belajar keterampilan untuk sikap sosial. Mungkin itu saja hal yang dapat saya sampaikan mengenai review tentang film I'm Sam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, dapat menghubungi saya melalui email atau nomor telepon di samping. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe.